Belum ada yang bisa menyaingi Sirul Muqtadin dalam satu hal. Apa itu? Kalau anggotanya meninggal, maka setiap yang meninggal itu mendapatkan padum go kulhu 50 kali anggota sertuh 80 ribe. Nyan punya Jokowi pimah meninggai hanam teme sama dia dumnan hai tengku. Hanam teme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para kiai, para sepuh, tuan guru, para ulama, para abu, hadirin, hadirat, semuanya seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai kaji kita dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para ulama, para kiai, para abu, para walid, semuanya yang hadir di sini seiman seakidah yang saya hormati. Alhamdulillah, kita ucapkan puji kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di ulang tahun yang keempat Sirul Muqtadin ini di tempat ini. Mudah-mudahan dengan ridhonya kita hadir di tempat ini, Allah pun ridho kepada kita sehingga langkah demi langkah yang sudah kita tinggalkan dari rumah menuju tempat ini
dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, waktu saya tidak banyak. Dari sejak saya mengucapkan salam sampai akhir sekitar 45 menit. Bingung saya apa yang mau saya sampaikan. Yang perlelon pegahnya. Cuman lun bangga melihat Sirul Muqtadin di mana-mana dipat mentang dan kalon. Jamaahnya luar biasa. Cuman yang lun sayang pakon ibu-ibu yang rame. Bapak-bapak hana. Cuman yang lun fikir yang salah, yang salah drone ibu-ibu. Hana nepakat bapak-bapak. Nah nepakat. Pakon hana kerja. Yang yang perlu ditampa buno. Tampa buno kan? Cuman yang jadi masalah yang tim tampa. Menyelun takut. Nah, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum ada yang bisa menyaingi Sirul Muqtadin dalam satu hal. Apa itu? Kalau anggotanya meninggal, maka setiap yang meninggal itu mendapatkan padumgo kulhu 50 kali anggota sertuh 80 ribe. Nyan punya Jokowi pimah meninggai hana menteme sama dia dumnan hai tengku. Hana menteme. Yang menteme hanya anggota Sirul Masya Allah. 1 kali kul huwallah sepertiga Al-Quran. 3 kali kul huwallah sama dengan khatam Al-Quran. Ini berapa kali yang didapatkan oleh anggota Sirul Muqtadin. Kalau sempat dia meninggal, lalu dibacakan sama dia, setiap anggota keluarlah sama dia 50 kali kul huwallah. Kalikan 180.000. Masya Allah. Luar biasa. Tapi ya, hana tapi sih. Kan hana tapi. Dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia mesti diselesai. Hansip dengan kul huwallah Sirul Muqtadin tamang surga. Dosa yang berhubungan dengan manusia harus diselesaikan. Lun mutang bak kedai ni saka sekilo. Kemudian dibacalah kul huwallah oleh Sirul Muqtadin, jutaan jumlahnya. Hana lunas yang saka sekilo nyan. Ya, wajib bayar. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Sirul Muqtadin yang belum ada barangkali di dunianya belum nah. Di dunianya belum nah. Apalagi sekarang ini viral model baru. Model anti sama dia. Aliran-aliran palih yang lagi nyan. Ya, aliran-aliran yang palih mengatakan tidak sampainya bacaan yang hidup kepada yang mati. Pakon. Karena yang hidup sudah putus hubungan kepada yang mati. Kalaulah memang betul yang hidup kaputuh hubungan dengan yang mati, kenapa Rasul menyuruh kita mengucapkan salam kepada kubur?
Kenapa Rasul mensyariatkan, agama mensyariatkan kita mengucapkan salam kepada kubur? Ditambah lagi paham-paham baru, ini yang tahu saya. Yang saya enggak tahu ya saya enggak tahu. Ini yang saya tahu, paham-paham baru ya, dari HTI katanya. HTI-nya boleh HTI. Hizbut Tahrir Indonesia. Yang pahami, mereka mengatakan tidak adanya azab kubur. Tidak ada azab kubur. Dalilnya mana? Surat Yasin. Ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza. Aduh, celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Berarti kata mereka, mayat dalam kubur itu tidur, enggak diazab. Siapa bilang mayat diazab? Saya jawab, berarti salahlah aku kemarin Ustaz. Aku ziarah ke makam ayahku, ku ucapkan assalamualaikum, rupanya ayahku sedang tidur. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca ayat jangan dipotong-potong. Ayat jangan dipisah-pisah. Kalam Allah jangan dipotong-potong, bek takoh-koh narid gop. Ibu kalau cakapnya dipotong marah enggak? Bengeh puhana? Ya bengeh. Nah, orang Aceh pegah abang, orang Batak. Orang Aceh pegah abang, pun pegah abang wa Aceh. Lun kemawi, lun di Banda Aceh, lun kujak kemawi, sengah jum lun kemawi. Nah, dengan bahasa Indonesia, saya mancing kemarin itu di Banda Aceh. Mancing saya setengah jam dapat ikan segini. Dipotong cakapnya sama orang Batak. Apanya kau bilang? Dapat ikan segini, kecil kali lah. Aku mancing di Belawan, 20 menit aku mancing dapat ikan segini. Bengeh orang Aceh benar. Jangan kau potong-potong cakapku. Cakapku jangan kau potong-potong. Ini yang bikin aku emosi. Yang ku bilang segini tadi anak mata. Anak mata aja binyo. Badannya betoh leh. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ayat menjelaskan suatu masalah, lihat dulu dengan teliti. Lihat, Al-Qur'an ini terdiri dari 6.660 ayat. Terdiri dari 6.660 ayat. Mana saja rinciannya? Dalam Al-Quran ada 1000 perintah, ada 1000 larangan, ada 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, 1000 kisah, 1000 perbandingan, kan 6000 limortuh halal haram, 6000 mertuh sertuh doa dan tasbih, 6000 mertuh 60 nasikh dan mansuh. Ayat itu dia berbicara ke mana? Kalau bicara nasikh mansukhnya mana? Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal di ayat yang lain Allah katakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Pertentanganlah kau di dunia sesuka hatimu sampai masuk kubur. Kalla, awas kau, awas. Allah mengancam dalam kubur. Awas kau dalam kubur. Mungkinkah ancaman Allah ini ancaman kosong? Memangnya ada apa dalam kubur? Enggak ada apa-apa. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan Sirul Muqtadin ini dia. Kemudian Sirul Muqtadin ini yang membuat saya senang dan bangga, jamaahnya begitu banyak, tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Ini i'tiqadnya ya, Asy'ariyah. Sifat 20 yang dipelajari.
Maka ibu-ibu jamaah Sirul Mubtadin, jangan sempat meninggal kembali kepada Allah dalam keadaan hana hapai sifat 20. Bek bangga nak jadi Sirul Mubtadin kalau sifat 20 tidak hafal. Maka rajinlah datang mengaji. Rajinlah datang mengaji. Para guru juga ajarkanlah fardu ain terlebih dahulu ketimbang mempelajari hal-hal yang menjadi urutan ya terakhir. Pelajarilah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, jangan minder. Jangan sedih. Pertahankanlah dengan Sirul Mubtadin. Jangan keluar dari Sirul Mubtadin. Sirul Mubtadin tidak sesat. Jangan gara-gara nonton YouTube-nya si Farhan, ya, ditambah lagi nontonnya videonya Bushi urang gasin, terus keluar dari Sirul Mubtadin. Nah, jangan. Mereka itu tak paham Quran dan hadis. Tak paham Quran dan hadis. Sedangkan Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, faruddu, maka kembalilah kepada Quran dan hadis. Maka kita tanya, apakah si Farhan itu kembali kepada Quran dan hadis? Tidak. Coba dengar ceramahnya di YouTube. Mereka kembali kepada sunnah. Sedangkan Al-Quran mengatakan kembali kepada Quran dan sunnah. Di dalam Quran ada enggak ulama? Ada. Siapa itu? Ulil amri minkum. Apa kata menantu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib? Siapakah ulil amri? Ahlul fiqhi wad din, ahli fikih dan ahli agama. Al-Quran menetapkan 3, ati Allah, ati Rasul, ulil amri. Ini kata Quran. Maka kalau kembali ke Quran, kembalilah taat kepada Allah Rasul yang di dalam bimbingan ulama. Bukan berarti kembali kepada Quran terlepas dari bimbingan ulama. Enggak boleh begitu. Bahkan karena kata ulil amri ada utuh di dalam Al-Quran. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Wahabinya sesat tidak kembali ke Quran dan hadis. Kembalinya kemana? Kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau Nabi tidak bikin, tak boleh bikin. Disinilah sesatnya Wahabi. Nah, Wahabi no. Hah? Hana? Hana puhana yang mengaku. Nah, di mana sesatnya Wahabi? Sesatnya Wahabi tidak kembali kepada Quran dan hadis. Makanya awak Wahabi bengehtat kauri urang meninggal. Awak Wahabinya bengehtat kauri urang meninggal. Dengan alasan bagaimana? Kenduri senujuh. Pakon awaknya bengeh. Ustaz, berapa banyak anak Nabi meninggal? Tapi tidak pernah Nabi bikin senujuh. Berapa banyak sahabat meninggal keluarganya, tak pernah juga sahabat bikin senujuh. Kalau Ustaz berkoak-koak mengatakan boleh senujuh, tolong tunjukkan kepada kami Ustaz, berapa orang sahabat yang membuat kenduri senujuh. Tolong tunjukkan daftar namanya. Pertanyaan ini pertanyaan setengah pungo. Boleh saya bertanya,
Oh ya silakan. Tolong tunjukkan kepada saya berapa orang sahabat Nabi yang ketika keluarganya meninggal mereka tidak bikin kenuri senujuh. Lun balik pertanyaan. Bunuh pertanyaannya Ustaz. Tolong tunjukkan kepada saya nama-nama sahabat yang begitu meninggal keluarganya mereka membuat senujuh. Saya balik. Tolong tunjukkan kepada saya sahabat yang meninggal keluarganya yang enggak bikin kenuri senujuh. Ya. Ada Ustaz. Berapa? Ini. Berapa orang? 10. Saya tambah 300. Setuju? Biar ada dokumenmu, biar kuat hujahmu. 300 setuju? Setuju. Berarti cuma 300 yang enggak setuju. Selebihnya? Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu cara membahas dalil. Sedangkan Allah mengatakan kembali kepada Quran dan hadis. Yang jadi masalah apanya sekarang? Begini Ustaz, kan kata Nabi dalam hadis keluarga Ja'far, dalam hadis keluarga Ja'far diterangkan, bantulah keluarga Ja'far karena dia sibuk dalam urusannya. Ada sahabat yang meninggal, keluarga yang ditinggalkan ini tadi susah. Kata Nabi, masakkan makanan, kasihkan dia, bantu dia. Berdasarkan hadis keluarga Ja'far, sunnahnya kita membantunya, bukan dia masak nasi untuk kita. Kata Wahabi, saya bilang betul. Ya, ini kalau gini nanti pikirnya kampanye ini. Betul. Ya. Saudara-saudaraku, memang kita disunnahkan membantu dia. Ahlu sunnah wal jamaah, sirul mubtadin, sudah menjalankan sunnah itu. Wahabi menjalankan sunnah ini, sirul mubtadin juga menjalankan sunnah ini. Dah. Yang jadi masalah ketika Allah mengatakan kembalilah kepada Quran dan hadis, hadisnya udah kembali kita. Ketika ada orang meninggal, Wahabi membantu mereka, sirul mubtadin juga membantu, sama-sama kembali kepada hadis. Oke. Kata Allah kembali ke Quran dan hadis. Tinggal yang kita tanya, kembali ke Qurannya ada atau tidak. Mari kita baca ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Ternyata ini diperintahkan kita agar kembali kepada ampunan Tuhan. Kembali kepada ampunan Tuhan diperintahkan Allah. Pertanyaannya, menjalankan perintah ini hukumnya bagaimana? Dijawab oleh Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah walir rasul iza da'akum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, penuhi seruan Rasul. Kalau Rasul menyuruh kamu, ternyata ada perintah dari Al-Quran, kita disuruh memenuhi seruan Allah dan Rasul. Ternyata Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dijanjikan untuk orang yang takwa. Ada orang bertanya, Ustaz, lun hawa ampunan Allah. Bagus, aku pengen masuk surga. Baik, apa yang harus kubuat agar aku diampunkan Allah? Apakah aku harus manjat pohon kelapa? Apakah aku harus menyeberang sungai? Apakah harus aku menangkap buaya? Yang nyuruh kau berbuat seperti itu siapa? Aku pingin ampunan, makanya kau baca Quran. Lanjutan ayat itu Allah mengatakan wallazina yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, itulah bentuk amalan kalau ingin mendapatkan ampunan dan sorga. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit,
Bagaimana pengertian lapang dan sempit? Buka tafsir Ibnu Katsir fi Jami'il Ahwal. Dalam seluruh keadaan bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, kau tetap boleh, bahkan dianjurkan bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Pertanyaan saya adalah, apakah dikecualikan ketika sedang duka? Artinya orang yang sedang meninggal keluarganya nggak boleh mengamalkan ayat ini. Makanya saya katakan Wahabi tidak kembali kepada Quran dan hadis. Dia hanya kembali kepada perbuatan Nabi tok. Disinilah sesatnya Wahabi. Nah, Farhan itu model pahamnya seperti itu. Hah? Apa pertanyaannya? Ya memang sesat. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti, kita urut satu persatu pemahaman mereka. Kalau kita ikuti satu persatu, kita urut satu persatu pemahaman mereka, banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang mereka ingkari. Salah satu contoh, ya, ini tadi di Quran mereka nggak kembali. Kalau Allah bilang kembali ke Quran dan hadis, Wahabi tidak kembali ke Quran, dia kembali kepada hadis. Makanya mereka mengakui hanya membantu orang yang sedang duka. Yang duka tidak boleh bikin kenduri. Kenapa? Karena nggak ada dalam hadis. Tapi dalam Quran ada. Andaikan kita membaca kitab Hawilil Fatawi, itu dijelaskan oleh Imam Asy'ayuti bahwa sesungguhnya kenduri kematian ini memang sudah dibuat oleh ya, kalau Ustaz Abdul Somad saya baca Ato katanya. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab itu tidak demikian. Seorang tabi'in mengatakan sahabat dulu membuatnya sampai abad ke-9. Berlaku di Mekah dan di Madinah. Ketika Mekah dan Madinah dikuasai oleh Wahabi, maka tradisi ini dihapuskan. Mereka selalu berkata, ya kan kita ikut Mekah Ustaz, kita kan ikut Mekah, masa Mekah nggak kita ikuti? Ikutlah Mekah. Kalau kau ikut Mekah, tarawihmu 20 lah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan nujuh hari ini ngikuti budaya Hindu. Tidak boleh. Saudara-saudaraku, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Ka'bah Baitullah itu difungsikan oleh orang kafir. Udah. Ka'bah Baitullah ini difungsikan oleh orang kafir. Ini Ka'bah ada tawaf, orang kafir tawaf. Orang kafir tawaf berapa kali? Sama 7 kali. Jadi keadaannya bagaimana? Mereka bugil. Hana bajai hana lui. Telanjang bulat mereka. Begitu Nabi Muhammad menjadi Rasul, tawaf tetap. Kalinya ya 7. Pelaksanaannya beda dengan kafir. Apakah kita kaitkan itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dulu ketika Hindu bikin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari. Hari-hari yang 7 itu milik Allah, bukan milik Hindu. Allahul ladzi khalaqalakum. Allah menjadikan untuk kamu. Hari itu milik kita. Diambil oleh orang Hindu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Diambil orang Hindu. Diisilah dalam hari tersebut mantra-mantra Hindu, jampi-jampi Hindu. Maka Wali Songo melihatnya nyan hanapah. Lalu diambil oleh Wali Songo harinya, karena hari ini milik umat Islam, yang isinya tadi mantra. Lalu diisi oleh Wali Songo ayat-ayat yasinan tahlil. Siapa yang ngajarkan? Ada pelajaran dari sejarahnya tawaf tadi, ditambah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 22 yang menolak kejahatan dengan kebaikan.
Tapi kata Wahabi caranya bukan gitu Ustaz kalau berdakwah. Ustaz mengatakan sistemnya gelas. Kalau gelasnya berisi tuak, tuaknya dibuang, gelasnya diambil, isi kopi kan gitu. Iya, nggak bisa gitu. Setiap gelas yang sudah terisi tuak, menyenag saboh gelas, aso di tuak, kamput, apalagi, pokoknya itulah hal-hal yang memabukkan. Itu gelas tidak bisa dicuci lagi, buang sama gelas-gelasnya. Artinya nujuh harinya itu memang nggak boleh dipakai sama sekali, buang tradisi itu. Oh, bukan begitu caranya. Gelasnya boleh diambil, tuaknya dibuang. Nggak boleh gitu Ustaz, gelasnya juga harus dibuang. Jadi kalau warung tuaknya gimana? Warungnya juga mesti diratakan. Tanahnya gimana? Mesti dibongkar. Yang jualnya gimana? Ini ajaran siapa ini yang model gini? Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan saya senang melihat jamaah Sirul Mubtadin. Senang. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai pakaian putih, ketemu Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Oh, saya dari Pijai katanya. Apa itu Pijai? Pidijaya. Ibu ngaji di mana? Nah, sama Ustaz Farhan. Kacau. Ibu di mana? Oh, saya Sirul Mubtadin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa ini kelebihan Sirul Mubtadin? Dia ahlus sunnah wal jamaah, nyambung yang hidup dengan yang mati. Bacaan-bacaan ini sampai kepada almarhum. Bagaimana kronologis sampainya? Maunya ibu baca Fatihah. Fatihah yang ibu baca masukkan ke dalil laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baik yang ibu baca baik bagi ibu. Ibu baca Fatihah, baik enggak? Baik. Untuk siapa? Ya untuk ibu. Baik. Begitu ibu baca Fatihah baik bagi ibu, maka pahalanya untuk ibu. Nah, cara proses pahalanya itu bagaimana? Majukan surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amal soleh yarfa'uhu. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik, amal soleh diangkat. Jadi diangkat amal soleh. Ngangkatnya bagaimana? Allah punya nama Ar-Rafi', maha mengangkat. Allah punya nama Al-Mujib, maha menerima. Setelah Allah terima bagaimana? Allah punya nama Al-Mu'id, maha mengembalikan. Maka pahala Fatihah itu dikembalikan. Untuk siapa dikembalikan? Untuk yang baca. Oleh karena yang baca tadi lebih dahulu meniatkan kepada almarhum, maka dengan dalil innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampailah pahala bacaan kepada almarhum. Ustaz, berapa yang didapatkan almarhum? Sesuai dengan huruf yang dia baca. Kalau orang baca Quran dalam solat berdiri, pahalanya per huruf 100. Kalau dibacanya solat duduk, limpul. Kalau dibacanya di luar solat dalam keadaan berwuduk, 25. Menyahanatung ismayang 10. Jadi ada tuh gentut piurang yang tengah baca sama dia, mengucapkan bacaan itu tetap masih dapat pahala per huruf 10. Kemudian pahala ini diniatkan kepada almarhum. Oleh karena ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka dengan dalil ini sampainya pahala Fatihah kepada almarhum. Lalu kita kaitkan dengan hadis yang ditarjihkan oleh Imam Baihaqi, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah dapat dibaca kepada sesuatu yang dimaksudkan. Makanya ada ila hadratin Nabi, ila ruhi Polan bin Polin, dan ini utuh ada di Sirul Mubtadin. Inilah yang membuat saya gemar dan senang. Ustaz udah masuk. Inilah ini yang payah saya jawabnya belum. Pak Bupati tadi udah dimasukkan katanya. Masuk apa dimasukkan? Ini perlu kejelasan juga ini. Ya.
Kalau masuk, berarti memang masuk. Kalau dimasukkan, nah ini termasuk. Kata ter itu bisa jadi nggak sengaja itu. Saya yang mana pun jadi. Iya kan? Nah, dimasukkan pun ya alhamdulillah. Cuman kalau enggak pun parah kalilah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adalah kita melihat suasana Sirul Muqtadin goncang bakal bubar, rugi kita ini enggak mati sekarang. Karena kalau sekarang kita mati, ada yang baca. Kalau sempat Sirul Muqtadin udah bubar, siapa lagi yang baca? Maka berdoa jugalah warga Sirul Muqtadin untuk keutuhan Sirul Muqtadin agar tidak bubar sampai hari kiamat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Padum menit kah? Nyan yang nun tanyong. Oh golom. Nah, golom, tenang. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lun menyedia Aceh yang panjang lun ceramah di pasantren Blang Pidi, pasantren Tengku Hamidi. Ya, Tengku Hamidi di Blang Pidi. Dari mulai jam 9 kurang 10 saya ceramah sampai jam setengah 1. Iya. Nah, tanya jawab kertas segini tebalnya. Masalah kita dengan Ustadz Farhan semua itu masalahnya. Nah, kesimpulannya mereka sesat. Siapa yang nyimpulkan? Saya. Nah, menurut Ustadz Farhan, Ustadz sesat, ya terserah dia. Kalau dipertemukan pun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi berdasarkan data-data dari Quran dan hadis, dia itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini bingung saya, waktu saya udah habis. Jadi cukuplah sampai di sini. Pokoknya kesimpulannya Sirul Muqtadin benar. Ibu jangan ragu, jangan nanti baca-baca buku, tengok YouTube. Kan sekarang modelnya ibu-ibu udah suka baca YouTube, ya, ketimbang baca Yasin. Begitu tengok gini-gini terus, kenapa nggak ngaji? Iya ada acara. Besok kenapa nggak ngaji? Iya ada keperluan. Besoknya lagi kenapa nggak ngaji? Ada. Padahal bukan ada keperluan karena udah salah baca makalah. Nah, ini minta tolong ya, ibu jangan takut, jangan takut. Sirul Muqtadin benar, bukan sesat. Yang menyesatkan Sirul Muqtadin adalah orang yang sesat. InsyaAllah saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Toh ini katanya tadi ya siaran langsung. Sirul Muqtadin benar, yang menyesatkan Sirul Muqtadin adalah sesat. Setuju ibu? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.